بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insyaallah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan semoga saudaraku setiap penonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tuliskan juga doa dan harapan serta hajat kalian semua agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga setiap doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Islami beriman, kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Ia datang tanpa memandang usia, status sosial, maupun di mana seseorang berada. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakannya. Setelah ruh berpisah dari jasad, manusia tidak serta-merta berakhir begitu saja. Ia akan memasuki fase kehidupan yang berikutnya yang dikenal sebagai alam barzah, sebuah alam perbatasan antara dunia dan akhirat. Di sanalah manusia akan menjalani masa penantian hingga datangnya hari kebangkitan. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah beberapa pertanyaan yang kerap terlintas di hati kita, namun jarang ada yang mampu menjawabnya dengan tuntas. Simak video ini sampai akhir agar mendapatkan penjelasan yang bisa membuka wawasan dan menenangkan hati. Yang pertama, apa yang terjadi dengan roh kita setelah meninggal? Menurut Ibnul Qayyim dalam buku Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, para ulama telah menyampaikan pendapatnya terkait kediaman ruh setelah wafat. Menurut Ibnul Qayyim, ulama berpendapat bahwa kediaman ruh itu ada di alam barzah yang kondisinya bertingkat-tingkat. Ada yang berada di tempat tertinggi, yaitu ruh para nabi. Tempat mereka juga berbeda-beda kelasnya, sebagaimana disaksikan Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj. Selain itu, ruh juga mampu merasakan penderitaan yang begitu dalam, bahkan melebihi rasa sakit di dunia. Ruh bisa merasakan nikmat, kesedihan, kegelisahan, hingga kebahagiaan dan kebebasan. Ada juga yang merasa seperti terbelenggu dalam penantian. Ketika ruh masih berada dalam jasad, keadaannya seperti bayi yang masih berada di dalam kandungan. Namun saat ruh terpisah dari jasadnya, keadaannya seperti bayi yang baru saja lahir ke dunia, memasuki alam baru dengan pengalaman yang berbeda. Yang kedua, apa sebenarnya aktivitas orang yang sudah meninggal? Sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia tidak lagi bisa melakukan aktivitas sebagaimana halnya orang-orang yang masih hidup. Hal ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di mana Ia berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah roh orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan roh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Al-Quran
surat Az-Zumar ayat 42. Di alam barza setiap ruh akan mengetahui kemana arah nasibnya kelak, apakah menjadi ahli surga atau ahli neraka. Bagi mereka yang termasuk penghuni surga, maka akan dibukakan pintu-pintu surga setiap pagi dan sore sebagai kabar gembira atas tempat kembalinya. Namun sebaliknya, bagi yang menjadi penghuni neraka, pintu-pintu neraka pun dibukakan setiap pagi dan sore, membuat mereka merasa panas dan azab yang menyengat. Masya Allah, betapa indahnya jika kabar surga telah menyapa seseorang, bahkan sejak di alam barzakh. Yang ketiga, apakah ruh kita masih bisa berkomunikasi dengan ruh orang lain? Mengutip penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ia menyebut bahwa ruh terdiri dari dua macam. Pertama, ruh yang mendapat kenikmatan dari Allah dengan diberi kebebasan serta tidak terbelenggu, sehingga mereka bisa saling bertemu dan mengingat apa yang terjadi di dunia. Kedua, ruh yang mendapat siksaan dan disibukkan dengan siksaan yang menimpanya dan tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Yang keempat, apakah ruh kita langsung masuk surga atau masuk neraka? Secara umum, keberadaan ruh seseorang setelah meninggal dunia terbagi dalam dua kondisi utama. Pertama, ruh orang-orang beriman yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kedua, ruh mereka yang ingkar kepadanya dan berada dalam murka serta siksanya. Sebutkan dalam Ar-Ruh li Ibnul Qayyim, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada golongan yang berpendapat bahwa ruh orang-orang mukmin berada di sisi Allah di dalam surga, entah itu syuhada atau bukan, selagi mereka tidak dicegah masuk surga karena dosa besar dan hutang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merahmatinya. Sementara itu, ruh orang-orang kafir setelah meninggal dunia akan berada di neraka. Pendapat lain menyebut ruh orang-orang termasuk golongan ini berada di Burhud atau Hadrul Maut. Dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abi Thalib, Burhud merupakan sebuah lembah yang paling dibenci di bumi. Bagaimana dikatakan, lembah yang paling dibenci di bumi adalah sebuah lembah di Hadrul Maut yang disebut Burhud. Yang di sanalah ruh orang-orang kafir ditetapkan. Di sana juga ada sumur yang airnya mengalir di sungai dan berwarna hitam, seakan-akan nanah yang menjadi tempat sembunyian binatang berbisa. Yang kelima, dan apakah ruh kita masih bisa merasakan apa yang terjadi di dunia? Ketika seseorang wafat, maka ia tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Terdapat berbagai pendapat ulama mengenai keberadaan ruh setelah kematian hingga datangnya hari kiamat. Namun, tidak ada satupun pendapat yang menyebutkan bahwa ruh orang yang telah meninggal bisa gentayangan. Fenomena yang sering dianggap sebagai arwah gentayangan kemungkinan besar ada tipu daya setan yang menyerupai sosok orang yang telah meninggal. Hal ini dilakukan untuk menyesatkan manusia dan menimbulkan rasa takut. Untuk terhindar dari gangguan semacam ini, langkah terbaik adalah perkuat iman dan ketakwaan kepada Allah dengan menjaga ibadah, menjauhi larangannya, serta memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Maka perlindungannya akan senantiasa menyertai dan menjauhkan kita dari tipu daya setan. Tidak ditemukan satupun riwayat hadis yang sahih yang menyatakan bahwa ruh seseorang yang telah meninggal dunia akan tinggal di rumahnya selama sebulan atau menetap di atas kuburannya selama setahun.
Klaim semacam ini tidak terdapat dalam hadis-hadis yang diakui keautentikannya, seperti Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Oleh karena itu, keyakinan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, dan penting bagi kita untuk merujuk pada sumber-sumber terpercaya agar tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.